Teman-teman mungkin sudah tahu kalau di sekitar kita banyak makhluk yang tak kasat mata. Ada ibu-ibu guys. Bukan ibu-ibu, tapi maksud saya organisme kecil yang saking kecilnya sering terabaikan oleh kita. Seperti di sini, di batas kolam ini. Di sini, di batas. Kolam yang terlihat sendu ini ternyata dihuni oleh berbagai macam organisme yang tak terlihat oleh mata telanjang kita. Jika kita ambil setetes air kolam di alam liar dan kita perhatikan di bawah mikroskop, kita akan melihat ada begitu banyak organisme kecil yang berenang-renang di dalamnya. Organisme yang memiliki berbagai ukuran dan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Organisme yang hanya memiliki satu atau lebih sel. Organisme seluler. Beberapa organisme bergerak menggunakan alat bantu seperti flagela atau struktur seperti cambuk. Beberapa bergerak menggunakan silia atau rambut-rambut halus yang berfungsi seperti dayung. Tapi ada juga yang bergerak dengan cara menjulurkan membran sel mereka yang terlihat seolah-olah merayap dalam senyap. Sementara organisme kecil lainnya tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya mengambang atau berdiam di satu tempat, menikmati dan menyerap cahaya matahari untuk mendapatkan energi. Mirip seperti kamu, mirip seperti tumbuhan. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama mengecil dan masuk ke dalam dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang nyata, namun tak kasat mata. Dunia yang asing, namun mereka ada di sekitar kita. Dunia protista. Tadi saya ada menyebutkan organisme seluler. Apa itu organisme seluler? Apakah sama dengan Johann seluler? Tentu tidak dong. Organisme seluler dibagi menjadi dua kategori. Uniseluler atau bersel satu atau tunggal, dan multiseluler atau bersel banyak. Dengan penjelasan ini, berarti saya, kamu, dia, dan mereka adalah tepat sekali. Kita adalah organisme multiseluler. Kita memiliki banyak sel. Kehidupan seluler adalah ciri fundamental yang membedakan organisme hidup dari material tak hidup. Tapi kenapa dinamakan kehidupan seluler? Karena pada dasarnya, sel adalah unit dasar terkecil yang mencakup struktural, fungsional, dan biologis dari semua organisme yang diketahui. Semua kehidupan di bumi, mulai dari yang kecil hingga yang terbesar, mulai dari bakteri hingga pohon-pohon raksasa, tersusun atas sel. Sel-sel ini mampu melakukan semua fungsi kehidupan, seperti bertumbuh, bereproduksi, merespons rangsangan, dan metabolisme energi. Meskipun memiliki variasi bentuk dan ukuran yang luar biasa, semua sel berbagi prinsip-prinsip organisasi dasar yang sama. Begitu pula dengan subjek pembahasan kita kali ini, protista. Selain bentuk dan ukurannya yang berbeda, organisme mikro ini memiliki banyak kesamaan. Setiap sel mengandung nukleus yang berfungsi sebagai inti sel, pusat kendali, dan menyimpan seluruh materi genetik alias DNA. Di dalam sel juga terdapat organel, yaitu struktur kecil yang memiliki fungsi spesifik, seperti menghasilkan energi, memproduksi protein, atau mendaur ulang limbah, yang semuanya esensial untuk kelangsungan hidup sel. Sel-sel yang memiliki nukleus sejati ini dikelompokkan sebagai sel eukariotik. Protista adalah eukariota bersel tunggal. Pada klasifikasi yang lebih tinggi, ada jenis sel lain yang muncul, yaitu bakteri. Bakteri adalah sel prokariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik adalah sel tanpa nukleus atau inti sel. Prokariota dan eukariota adalah dua kategori utama kehidupan. Tapi kok ada eukariota dan eukariotik? Apa bedanya, Bang? Eukariota adalah jenis organismenya, sedangkan eukariotik adalah sifat organismenya. Mudah-mudahan paham ya. Secara evolusi, prokariota diperkirakan muncul miliaran tahun sebelum eukariota. Dan dari leluhur prokariotik inilah, sekitar 2 miliar tahun yang lalu, eukariota pertama berevolusi melalui proses endosimbiosis, di mana sel-sel prokariotik tertentu ditelan oleh sel lain, dan dalam prosesnya mengalami adaptasi simbiosis dan saling hidup berdampingan. Nah,
Salah satu masalah dalam biologi adalah bagaimana mengklasifikasikan protista. Ini karena beberapa garis keturunan protista telah terpisah sangat jauh di masa lalu. Bahkan jauh sebelum binatang dan fungi terpisah dari leluhur eukariotik mereka yang sama. Selain itu, beberapa garis keturunan organisme uniseluler masih berkerabat dekat dengan organisme multiseluler, seperti alga hijau yang merupakan protista sel tunggal, tapi memiliki hubungan genetik yang erat dengan seluruh kingdom tumbuhan. Ini menunjukkan bahwa eukariota bersel tunggal memiliki divergensi evolusi yang sangat ekstrim, sehingga gagasan lama yang mengelompokkan mereka ke dalam satu kingdom sudah tidak lagi akurat dan perlu direvisi. Para ahli biologi sekarang berusaha untuk membuat klasifikasi protista yang melihat lebih dekat berdasarkan materi genetik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana berbagai garis keturunan protista saling berdampingan, bersimpangan, dan bagaimana sel-sel yang hidup secara independen ini saling terkait dengan organisme multiseluler. Tapi jangankan kingdom baru, beberapa dari protista masih sangat asing di dalam dunia biologi dasar. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan mereka. Karena apa? Karena tak kenal maka tak sayang. Karena tak sayang, maka tak cinta. Asik. Tapi sebelum kita kenalan, saya ingin berterima kasih kepada para donatur yang telah mendanai Alam Semenit lewat donasi di Saweria. Bang, ini buat ngopi dari Hamtachi, ini goreangannya ketinggalan bang, Hamtachi Pet House and Farm, Hamtachi Hamster Tangerang Cikupa, Dengkul Ular, aplikasi Quran Koroa, Buhan.Kalimantan, @Buhan.Kalimantan, Singa Majeni, William dan Willy anaknya Angelin, Sekte Arapua, Lestari si Ratu Gombal, Sila si Pembual, Master Air Fan HMI, Bara Majnun, Khamsa Aromatik, Judi bakat bola tapi nggak kesampean, Putunia Aprilia, Pancong Jaksel Yogyakarta, Agathon Isaac, Beni Rahmansyah, Roadin Kamal, Madam Herta si paling cantik, Joko Aneh Bukus, Setafi, Grup Tele Sekte Arapua, Sekte Arapua Morningwood, Fahru Zaini Pudak, Gans Gami, terima kasih infonya, Witri, Wiz, Andre, Bahas Tomcat Kak, TQ, Ayam. Kalau kamu main ke Jogja, terus kalian ke Jokteng Barat, mampir ke Roti Bakar Rokita ya, tinggal ke selatan 300 meter kok. Ingat Roti Bakar Rokita, oke? Besok berhenti ngerokok. Yantoli Beivana, belajar tauhid yuk. Gereka hanya manusia, tukang fotokopi. Jenila fans Alam Semenit, Jenila dukung hashtag Save Raja Ampat, Jess, Fauki sayang Atikah banget, Shira anak sukses, Hans Kucing, Chandra Salai dan Juragan Muntois, Yude Seri, Trio _KSW, MNJ Pare-Pare, Devin Pacar Deva, terima kasih Farhan, sama-sama bang, Pawas Tukang Turu, Safik, Muhammad _Nathan, Keluarga A Hidayat I, Mirza Celalu Cinta Anwar Hihihi, Frederika Pasar Kayu, Gistraf Islamia School Jogja, Bederen, selamat ulang tahun istriku Sherina Munaf, Akasara Harja Adiwira Auladien, Emir Sukaloli, Sepusar Gunwo, Cat Lover, Dapa Sayang Kela, Luna Alivia Aletea, Taktik Tuk, Nodepay, Googlingimage.net, Nanulium, Wisma Andari Jakal KM14, Megabatik Prabot, Kang Lord, dan Adul Fitler. Di antara sekian banyak keajaiban dunia mikroskopis, Euglena seringkali menjadi bintang utama dalam biologi. Dan ini bukan tanpa alasan. Organisme bersel tunggal ini memiliki kombinasi unik dari karakteristik yang biasanya ditemukan pada tumbuhan dan atau binatang, menjadikannya model sempurna untuk mempelajari keanekaragaman dan adaptasi kehidupan. Pergerakan Euglena yang lincah di dalam air adalah berkat flagellumnya yang seperti cambuk. Flagellum ini tidak hanya menjadi pendorong utama, tetapi juga memainkan peran krusial dalam navigasi. Pada Euglena hijau, kemampuan untuk menemukan cahaya sangat penting untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, di dekat pangkal flagellumnya terdapat area fotosensitif yang peka terhadap cahaya. Area ini ditandai oleh sebuah bintik pigmen merah yang berfungsi sebagai penuntun untuk menemukan cahaya. Tapi bagaimana sistem ini bekerja? Bayangkan cahaya datang dari satu arah. Nah, bintik merah ini akan menghalangi sebagian cahaya mencapai area fotosensitif, menciptakan perbedaan intensitas cahaya yang dirasakan oleh sel. Dengan memutar dan menggerakkan flagellumnya, maka Euglena dapat terus-menerus menyesuaikan orientasinya hingga area fotosensitif menerima jumlah cahaya yang optimal. Ini memungkinkan Euglena untuk berenang secara akurat menuju sumber cahaya yang intensitasnya sesuai untuk fotosintesis, sebuah proses vital
di mana mereka mengubah energi cahaya matahari menjadi makanan, persis seperti pada tumbuhan. Keunikan euglena tidak berhenti sampai di situ. Kelompok euglenid secara keseluruhan menunjukkan rentang bentuk dan perilaku yang sangat luas, mencerminkan adaptasi evolusioner mereka terhadap berbagai lingkungan. Ada euglenid yang memiliki tubuh sangat lentur, yang memungkinkan mereka untuk meregang atau mengubah bentuk secara drastis dan sangat ideal untuk bergerak melalui ruang sempit atau menghindari predator. Namun, tidak semua anggota keluarga euglenid berwarna hijau dan berfotosintesis. Salah satu contoh menarik adalah Astacia. Organisme ini berevolusi dari euglenid yang dulunya memiliki kloroplas, tetapi kemudian meninggalkan kemampuan fotosintesisnya dan kehilangan kloroplasnya. Tanpa kloroplas, Astacia tidak dapat lagi membuat makanannya sendiri dari sinar matahari. Tapi sebagai gantinya, mereka mengembangkan strategi bertahan hidup yang berbeda tapi tidak kalah efisiennya, yakni menyerap molekul nutrisi langsung dari lingkungan sekitar. Ini menunjukkan betapa adaptifnya euglenid dalam mencari sumber energi. Contoh lain yang mencolok adalah Peranema. Pada Peranema, flagellum tidak hanya berfungsi sebagai baling-baling untuk pergerakan normal, tetapi juga dapat difungsikan sebagai cambuk yang kuat untuk pergerakan yang cepat dan mendadak. Mirip seperti Ritai Kidosochi kalau kamu suka nonton Attack on Titan. Anyway, kemampuan ini sangat berguna bagi Peranema karena mereka adalah predator mikroskopis. Dengan cambuk flagellumnya, Peranema dapat dengan cepat menyerang dan menjebak mangsa kecil yang kemudian akan ditelannya. Keragaman yang luar biasa ini menunjukkan bahwa euglenid adalah garis keturunan kehidupan yang sangat kuno dan unik. Mereka begitu berbeda dari kelompok protista lainnya, sehingga beberapa ahli biologi bahkan menyarankan untuk menempatkan euglena dalam kerajaan biologis mereka sendiri. Ini menyoroti betapa pentingnya euglenid dalam memahami evolusi dan keanekaragaman kehidupan di bumi. Jika disederhanakan, euglena dan kerabatnya adalah bukti nyata bahwa dunia mikro adalah rumah bagi organisme dengan adaptasi yang luar biasa, sistem navigasi yang canggih, dan strategi bertahan hidup yang beragam. Semuanya tersembunyi di dalam setetes air. Mempelajari biologi akan menyadarkan kita kalau organisme kecil dapat memainkan peran raksasa dalam ekosistem perairan. Seperti diatom ini, yang dalam ekologi sering disebut sebagai rumput mikroskopis. Karena seperti rumput di daratan, diatom adalah produsen utama di area perairan seperti laut dan danau. Mereka menjadi fondasi bagi hampir semua rantai makanan di air, mulai dari zooplankton terkecil hingga paus terbesar. Tanpa diatom, kehidupan air yang kita kenal mungkin tidak akan ada. Meskipun melakukan fotosintesis, pigmen fotosintetik mereka berwarna kuning atau keemasan, bukan hijau seperti kebanyakan tumbuhan. Dan hasil fotosintesis ini mereka simpan bukan dalam bentuk pati, melainkan dalam tetesan minyak. Did I hear oil? We got him. Cadangan minyak ini sangat efisien dan tidak berat, malah membantu diatom mengapung di kolom air, memastikan mereka tetap dekat dengan sinar matahari. Jadi, saat matahari tersembunyi, mereka tetap punya bekal energi. Namun, yang paling memukau dari diatom adalah rumah mereka. Sel-sel ini punya kemampuan luar biasa untuk mengambil silika terlarut dari air dan mengubahnya menjadi casing atau cangkang kaca yang sangat indah dan berukir halus yang disebut frustule. Desain frustule ini sangat bervariasi dan seringkali simetris sempurna, menjadikannya objek keindahan di bawah mikroskop. Cangkang kaca ini tidak hanya menjadi pelindung, tetapi juga sebagai bukti keajaiban arsitektur dunia mikro. Ketika diatom mati, cangkang kaca ini mengendap di dasar perairan dan membentuk lapisan tebal yang kita kenal sebagai tanah diatom atau diatomaceous earth yang memiliki banyak aplikasi dalam industri. Diatom tidak sendirian di cabang evolusi mereka.
Analisis DNA modern telah mengungkap hubungan kekerabatan yang mengejutkan. Organisme yang terlihat sangat berbeda di permukaan, seperti koloni sel-sel emas ini, ternyata berbagi leluhur yang sama dengan diatom. Ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan panjang evolusi, leluhur yang sama telah berkembang menjadi berbagai bentuk kehidupan yang sangat beragam. Menariknya, tidak semua kerabat dekat diatom adalah fotosintetik. Kita ambil contoh Chilomonas. Sel-sel kecil ini tidak memiliki kemampuan berfotosintesis. Sebaliknya, mereka adalah heterotrof, yang berarti mereka mendapatkan makanan dari sumber organik eksternal. Chilomonas sering ditemukan berkerumun di sekitar tumbuhan air yang membusuk, menyerap nutrisi yang dilepaskan oleh aktivitas bakteri pengurai. Yang lebih mengejutkan lagi, jamur air alias water mold atau oomycete juga berada dalam cabang evolusi yang sama dengan diatom. Meskipun secara tradisional mereka dikelompokkan dengan fungi karena cara hidup dan penampilannya yang mirip, serta sama-sama mengeluarkan enzim pencerna dan memiliki filamen, tapi analisis DNA dengan jelas menunjukkan bahwa oomycete secara genetik lebih dekat dengan diatom dan alga coklat. Hal ini terlihat jelas ketika oomycete mencerna serangga mati seperti lalat buah ini. Mereka melepaskan enzim untuk memecah jaringan lalat, menyerap nutrisinya, lalu menghasilkan spora yang bisa berenang. Nah, spora mereka merupakan ciri khas yang berbeda dari spora fungi. Kemampuan spora ini lebih mirip dengan karakteristik tertentu dari alga. Pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari semua ini adalah jangan terkecoh oleh penampilan. Beberapa organisme mungkin terlihat sangat berbeda satu sama lain, bahkan menempati relung ekologi yang sangat berlawanan, mulai dari produsen, predator, hingga pengurai. Tetapi setelah melalui analisis DNA, maka terungkaplah kalau mereka berasal dari cabang yang sama di pohon kehidupan. Ini menunjukkan bagaimana evolusi dapat menghasilkan keanekaragaman bentuk dan fungsi yang luar biasa unik meskipun berasal dari leluhur yang sama. Sekaligus menunjukkan bagaimana semua kehidupan di bumi saling terhubung dalam jaring evolusi yang kompleks dan menakjubkan, seperti organisme bersel tunggal ini, yang mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi mereka menunjukkan strategi bertahan hidup, pergerakan, dan bahkan kemampuan membangun rumah yang luar biasa kompleks. Salah satu hal yang paling memukau dari ameba adalah cara mereka bergerak. Jika kamu cukup sabar mengamati ameba di bawah mikroskop, kamu dapat melihatnya perlahan-lahan mengubah bentuk, menjulurkan bagian dari tubuhnya yang disebut pseudopodia, yang secara harfiah berarti kaki palsu atau kaki semu untuk kamu yang trauma dengan kata palsu. Sesuai namanya, ini bukan kaki sungguhan, melainkan perpanjangan sementara dari sitoplasma sel. Ameba meregangkan tubuhnya ke dalam juluran ini, menciptakan gerakan merayap atau mengalir yang unik. Fenomena gerak ameboid ini telah memikat para ahli biologi sejak Anthony van Leeuwenhoek atau bapak mikrobiologi pertama kali mengamatinya berabad-abad yang lalu. Ini adalah tarian hidup yang melibatkan perubahan dinamis dalam struktur internal sel. Pergerakan ini bukan hanya untuk berpindah tempat, tetapi juga untuk berburu. Ameba adalah predator mikro yang efisien. Mereka dapat mengepung dan menelan mangsa yang lebih kecil, seperti mikroorganisme bernama Ciliata ini. Atau bahkan diatom yang ini. Proses menelan ini dikenal dengan nama fagositosis. Dan ini adalah salah satu cara utama ameba mendapatkan nutrisi, mengubah mangsanya menjadi bagian dari dirinya sendiri. Jika kamu punya interest yang tinggi terhadap mikrobiologi dan sering melihat ameba, kamu mungkin berpikiran kalau semua ameba bentuknya ya seperti ini, atau ini, atau ini. Tapi faktanya, tidak semua ameba berkeliaran telanjang seperti ini. Karena beberapa jenis ameba telah berevolusi menjadi arsitek mikro yang ulung, seperti ameba yang ini. Ini adalah Arcella, ameba yang dapat mensekresikan cangkang pelindung berbahan organik, seringkali berbentuk seperti tempurung atau payung. Cangkang ini memiliki lubang di bagian bawah
di mana kaki semu atau pseudopodia mereka dapat menjulur keluar untuk membantu mereka bergerak dan menangkap mangsa. Rumah ini secara efektif memberikan perlindungan fisik yang vital bagi sel yang lunak di dalamnya. Contoh lain adalah diflugia. Ameba yang ini tidak mensekresikan cangkangnya sendiri, tapi seperti ulat kantong, mereka mengumpulkan partikel-partikel mineral dari lingkungannya, seperti butiran pasir atau pecahan cangkang di atom, lalu merekatkannya bersama untuk membentuk cangkang pelindung yang kuat. Akan tetapi, meskipun rumah batu ini memberikan pertahanan yang tangguh, mereka tetaplah di dunia mikro, dan benteng sekecil ini tidak akan dapat menahan serangan predator yang lebih besar, seperti cacing yang kelaparan. Perilaku ini juga mengingatkan kita pada Oxytricha, yang meskipun berbeda secara klasifikasi, menunjukkan metode berburu yang sangat mirip dengan ameba. Protozoa bersilia ini memiliki pseudopodia yang tampak seperti duri yang kaku, dan seperti ameba, Oxytricha adalah pemburu yang sangat efektif, bahkan mampu menelan 2 hingga 4 siliata besar sekaligus. Ini adalah contoh sempurna bagaimana strategi evolusi yang serupa, yaitu menelan mangsa menggunakan perluasan sel, dapat berkembang secara independen pada organisme yang berbeda, menunjukkan adaptasi yang luar biasa dalam ekosistem mikro. Ameba dan kerabatnya adalah bukti nyata keanekaragaman bentuk kehidupan, dengan kemampuan bergerak yang unik, strategi makan yang efisien, serta adaptasi pertahanan yang cerdas. Dan semua ini beroperasi di dunia mikro yang peran dan keberadaannya dalam ekosistem mungkin sering terlupa. Salah satu produsen utama di banyak ekosistem air adalah protista hijau ini. Mereka adalah kelompok protista yang luar biasa beragam dan memiliki peran ekologis yang sangat penting. Mereka dapat ditemukan di hampir setiap habitat yang memiliki air, nutrisi, dan cahaya. Mereka adalah alga atau ganggang hijau. Kebutuhan akan cahaya ini menegaskan kalau mereka adalah organisme fotosintetik, mirip dengan tumbuhan di darat. Bertahan hidup menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan mereka sendiri. Meskipun mereka sering kita bayangkan sebagai organisme mikroskopis, beberapa spesies ganggang hijau sebenarnya dapat tumbuh menjadi sel tunggal yang cukup besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau membentuk struktur yang lebih kompleks. Ini adalah Clostridium, sejenis ganggang hijau bersel tunggal yang bentuknya khas seperti bulan sabit atau jarum. Clostridium memiliki ciri menarik berupa kristal kecil yang tersusun dari kalsium sulfat yang tampak menari-nari di dalam vakuola atau kantong penyimpanan di setiap ujung selnya. Kristal ini menari-nari karena adanya aliran cairan di dalam vakuola, dan ini seringkali menjadi petunjuk mudah dalam mengidentifikasi Clostridium. Sementara, banyak ganggang hijau memiliki bentuk tubuh seperti filamen atau seperti rantai emas yang turun dari langit. Bukan. Atau seperti rantai panjang yang saling terhubung sehingga terlihat seperti benang. Spirogyra adalah contoh klasik dari ganggang berbentuk filamen ini. Ciri khas Spirogyra adalah kloroplasnya. Ini adalah tempat di mana organel berfotosintesis. Kloroplas ini berbentuk seperti pita melingkar atau spiral di dalam setiap sel, menciptakan pemandangan yang sangat indah di bawah mikroskop. Tapi selain bentuknya, ganggang hijau seperti Spirogyra juga menunjukkan strategi reproduksi yang menarik, termasuk reproduksi seksual yang penting untuk kelangsungan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Reproduksi seksual pada alga atau ganggang dinamakan konjugasi. Ini adalah bentuk perilaku reproduksi yang unik. Dalam kondisi lingkungan tertentu, katakanlah saat nutrisi menipis atau lingkungan mengering, dua filamen Spirogyra akan saling mendekat. Kemudian, sel-sel yang berhadapan akan membentuk tabung konjugasi yang saling menghubungkan satu sama lain. Protoplasma yang berisikan materi genetik dari satu sel akan bergerak melalui tabung ini dan melebur dengan protoplasma dari filamen pasangannya. Dan hasilnya adalah sel tunggal yang disebut zigot. Zigot ini sangat tahan banting. Biasanya memiliki dinding yang tebal dan kuat, menjadikannya sangat tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu beku yang menusuk atau kekeringan yang parah.
Zigot ini memasuki tahap dorman dan akan tetap tidak aktif hingga kondisi lingkungan membaik. Setelah kondisi lingkungan membaik, barulah kemudian mereka akan berkecambah dan tumbuh menjadi filamen Spirogyra yang baru. Ini adalah strategi adaptasi yang sangat efektif untuk memastikan kelangsungan hidup spesies di habitat yang mengalami perubahan musim atau fluktuasi lingkungan yang drastis. Ada begitu banyak jenis alga yang terlewatkan begitu saja jika kita tidak memperhatikan dengan seksama. Seperti yang satu ini. Ini adalah gonium, sebuah koloni alga yang relatif sederhana. Biasanya terdiri dari 16 sel yang tersusun dalam bentuk datar. Namun, setiap sel di koloni gonium masih sangat mandiri dan mempertahankan banyak karakteristik sel tunggal. Sedikit lebih kompleks dari gonium, ada Eudorina, yang biasanya berkoloni membentuk bola mungil yang terdiri dari 32 sel. Diperlukan tingkat koordinasi yang sedikit lebih tinggi di antara sel-sel ini. Dan di atas Eudorina dan gonium ada Volvox, yang dikenal sebagai The Queen of Colonial Protists atau Ratu Protista Koloni. Ini adalah contoh puncak dari kompleksitas kolonial di antara ganggang hijau. Koloni Volvox berbentuk bola berongga yang besar dan dapat terdiri dari ribuan sel. Sel-sel yang membentuk permukaan bola ini memiliki flagela yang bergerak secara terkoordinasi, memungkinkan seluruh koloni untuk berpindah tempat. Tapi yang menarik adalah, di dalam bola Volvox sudah ada pembagian tugas yang jelas di antara para sel. Sel-sel di permukaan lebih fokus pada perpindahan tempat dan fotosintesis, sementara sel-sel yang lebih besar di bagian dalam, atau yang disebut sel germinal, bertanggung jawab khusus untuk reproduksi. Dalam hal reproduksi, Volvox juga sangat kompleks. Mereka memiliki dua metode reproduksi, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual terjadi ketika sel-sel germinal di dalam koloni induk membelah berulang kali untuk membentuk koloni anak yang lebih kecil. Koloni anak ini kemudian akan berkembang di dalam induk hingga matang. Dan ketika sudah siap, koloni anak ini akan membebaskan diri dengan memecah keluar dari koloni induk. Dan yang tersisa dari tubuh koloni induk hanyalah cangkang kosong yang akan hancur tak lama kemudian. Sedangkan dalam reproduksi seksual, terjadi pembagian jenis kelamin, di mana beberapa koloni anak akan berkembang menjadi koloni yang menghasilkan sperma atau gamet jantan, sementara yang lain akan menghasilkan telur atau gamet betina. Pembuahan terjadi ketika sperma membuahi telur, lalu menghasilkan zigot. Sama seperti Spirogyra, zigot Volvox juga memiliki dinding tebal dan sangat tahan terhadap kondisi dingin atau kering. Zigot ini akan tetap dorman sepanjang musim dingin dan akan berkecambah menjadi koloni Volvox baru ketika kondisi lingkungan kembali mendukung di musim semi. Sekali lagi, ini adalah adaptasi yang cerdas untuk memastikan kelangsungan hidup spesies di habitat yang berubah secara musiman. Sampai sini mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, jika mereka banyak terdapat di air, apakah mungkin mereka masuk ke dalam tubuh kita ketika kita meminum air dari sungai atau air yang tidak dimasak? Jawabannya adalah, ya tentu. Ketika kita berbicara tentang protista, seringkali gambaran yang muncul adalah mikroorganisme yang berenang bebas di kolam atau lautan. Namun, ada dunia protista lain yang tak kalah kompleks dan penting. Mereka hidup di dalam tubuh organisme lain, termasuk kita, manusia. Jumlah jenis protista yang mendiami organisme lain bisa jadi sebanyak atau bahkan lebih banyak daripada yang hidup bebas di alam liar. Bagi manusia dan banyak organisme lainnya, beberapa protista yang hidup di dalam tubuh dapat menjadi penyebab penyakit hingga penyebab kematian. Protista jenis ini biasanya adalah parasit. Organisme yang hidup di dalam atau di atas inangnya mendapatkan nutrisi dari inangnya dan seringkali merugikan inang tersebut. Salah satu protista parasit yang paling terkenal dan berbahaya adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Plasmodium menginfeksi sel darah merah, tempat ia berkembang biak dengan cepat. Setelah berlipat ganda, mereka keluar dari sel darah merah, menghancurkan sel tersebut, dan menyebabkan gejala khas malaria, menggigil dan demam yang bergantian dalam siklus harian. Siklus ini sangat melemahkan penderitanya.
Penularan Plasmodium dari satu individu ke individu lain sepenuhnya bergantung pada nyamuk sebagai vektor. Contoh lain dari parasit darah yang serius adalah Trypanosoma. Parasit ini ditularkan melalui gigitan lalat tertentu, seperti lalat sese, lalat sese, lalat sheshe. Tidak. How do you pronounce this word? This word is not chechafly, neither is it tetefly. It's rather tsetse-fly. 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 Okay? Okay. Pada manusia, infeksi Trypanosoma dapat menyebabkan sleeping sickness alias penyakit tidur. Suatu kondisi yang progresif dan seringkali berakibat fatal jika tidak diobati. Sebagai catatan, penyakit tidur ini bukan berarti penderitanya jadi tidur terus-menerus ya, melainkan mengalami keterbalikan siklus tidur. Siang tidur, malam terbangun karena demam, nyeri otot dan sendi, serta perubahan suasana hati. Pada stadium lanjut, penyakit tidur dapat menurunkan kualitas hidup akibat gangguan tidur, kebingungan, dan kesulitan berjalan. Selain parasit darah, ada pula protista ameboid yang secara spesifik mengkoloni usus mamalia. Mereka hidup di saluran pencernaan dan dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang berujung pada gejala seperti diare. Penularan ameba usus ini biasanya terjadi melalui kontaminasi terutama akibat sanitasi seperti tangan yang tidak dicuci setelah cebok atau persiapan makanan yang buruk. Dan ini menekankan betapa pentingnya praktek kebersihan yang baik dalam mencegah penyebaran infeksi. Tapi, semua itu tidak ada apa-apanya dibanding ameba yang menumpang dan menyusup ke dalam tubuh saat kamu sedang menikmati segarnya berenang di danau atau sungai yang hangat, jernih, dengan suasana alam yang tenang. Karena di balik ketenangan itu, ada potensi ancaman mikroskopis yang sangat langka, namun mematikan. Ameba pemakan otak. Nama ilmiahnya adalah Naegleria fowleri. Ameba ini adalah organisme bersel tunggal yang sangat kecil, hanya berukuran sekitar 8 hingga 15 mikrometer, jauh lebih kecil dari sehelai rambut manusia. Tapi meskipun dijuluki sebagai pemakan otak, Naegleria fowleri sebenarnya hanya tidak sengaja memakan otak. Habitat alaminya adalah air tawar hangat seperti danau, sungai, sumber mata air panas, hingga kolam renang yang tidak terawat. Mereka bertahan hidup di sana dengan memakan bakteri dan materi organik lain. Tapi masalah muncul ketika ameba ini secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung. Ini biasanya terjadi saat kamu berenang, menyelam, atau melakukan aktivitas air di tempat yang terkontaminasi. Ketika air yang mengandung Naegleria fowleri masuk ke hidung, ameba ini akan menempel pada selaput lendir di hidung, kemudian melakukan perjalanan naik melalui saraf penciuman dan menuju otak. Begitu mencapai otak, Naegleria fowleri akan menyebabkan infeksi yang sangat parah dan cepat, yang disebut dengan istilah PAM, atau Primary Amoebic Meningoencephalitis. Ameba ini mulai menghancurkan jaringan otak, menyebabkan peradangan hebat. Gejala awal PAM seringkali mirip dengan meningitis bakteri, seperti sakit kepala parah, demam, mual, dan muntah. Namun, kondisi ini akan memburuk dengan cepat, hingga menyebabkan leher kaku, halusinasi, kejang, dan akhirnya koma. PAM sangatlah fatal, dengan tingkat kematian lebih dari 97%. Dan karena kelangkaan dan kemiripan gejala awalnya dengan penyakit lain, diagnosis PAM seringkali terlambat. Tapi penting untuk diingat, infeksi Naegleria fowleri sangat jarang terjadi. Kita tidak bisa terinfeksi hanya dengan menelan air yang terkontaminasi oleh ameba ini. Menurut para ahli, pintu masuknya harus melalui hidung. Dan oleh karena itu, tindakan pencegahan yang paling efektif adalah menghindari air yang berpotensi terkontaminasi dan menghindari air masuk ke dalam hidung, terutama saat beraktivitas di air tawar yang bersuhu hangat. Tidak semua protista yang hidup di dalam tubuh itu berbahaya. Ada banyak kasus di mana hubungan antara protista dan inangnya bersifat mutualisme atau simbiotik, di mana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Salah satu contoh yang paling klasik dan paling menakjubkan adalah hubungan antara rayap dan protista yang hidup di dalam ususnya. Kita pernah membahas ini dalam video tentang rayap.
di mana di dalam video dijelaskan kalau usus rayap sebenarnya dipenuhi oleh protista-protista ini. Untuk merefresh ingatan kita kembali, rayap meskipun mampu mengunyah kayu, tidak dapat secara langsung mencerna selulosa, yaitu komponen utama kayu. Dan disinilah peran protista menjadi krusial. Protista seperti Trichonympha memiliki kemampuan untuk menelan serpihan kayu yang telah dikunyah oleh rayap. Nah, di dalam tubuh Trichonympha hidup beberapa jenis bakteri. Kemudian, dengan bantuan bakteri tertentu yang hidup di dalam tubuhnya itu, kayu tersebut dicerna dan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang dapat diserap. Hasil pencernaan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh protista itu sendiri, tetapi juga dibagikan kepada rayap. Tanpa protista ini, rayap tidak akan mampu mengekstrak nutrisi dari kayu, dan mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Ini adalah contoh sempurna dari simbiosis obligat, di mana kedua organisme sangat bergantung satu sama lain. Meskipun usus rayap mungkin dihuni oleh berbagai jenis protista, penting untuk diingat kalau tidak semua dari mereka secara langsung mencerna kayu. Ada kemungkinan peran yang berbeda-beda bagi setiap spesies protista di dalam ekosistem usus rayap. Begitupun dengan protista yang hidup di dalam tubuh sahabat kita ini, yang anti radiasi nuklir dan terbang tanpa arah. Ya, seperti yang pernah kita bahas, dalam tubuh kecoa ada jenis protista tertentu, seperti Pirsonympha dan Dinennympha, yang membantu mereka mengurai senyawa kompleks yang tersisa dari segala yang mereka makan, yang kemudian dapat diserap dan digunakan oleh kecoa sebagai sumber energi. Hubungan kompleks di antara berbagai spesies ini masih menjadi area penelitian aktif bagi para ilmuwan, yang terus-menerus berusaha memahami bagaimana komunitas mikroba yang beragam ini bekerja sama untuk mendukung kehidupan inangnya. Keberadaan protista di dalam binatang, baik sebagai parasit berbahaya maupun sebagai mitra simbiotik yang vital, menyoroti kompleksitas dan saling ketergantungan dalam dunia biologi, sekaligus menjadi pengingat bahwa kehidupan di bumi adalah jalinan hubungan yang rumit dan terus berkembang. Mempelajari protista internal ini tidak hanya penting untuk memahami penyakit, tetapi juga untuk mengungkap keajaiban kerjasama dan adaptasi di alam. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Hei, kamu! Lepaskan saya! Saya ketua lanun di lautan ni! Masih dalam setetes air kolam yang sama, kita juga dapat menemukan organisme lain yang tak kalah menakjubkan, yang dikenal sebagai Ciliata. Mereka ibarat dinosaurus di ruang mikroskopis ini, mendominasi ruang dengan berbagai bentuk dan strategi hidup yang kompleks. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah Paramecium, yang seluruh permukaannya ditutupi oleh barisan organel mirip rambut yang disebut cilia. Rambut-rambut halus ini bergerak seperti dayung kecil yang membantunya berpindah tempat. Gerakan cilia ini sangat energik, yang membutuhkan banyak sekali energi dalam bentuk ATP. Jika kita sedikit mengubah fokus mikroskop, kita bisa melihat deretan mitokondria yang berjejer rapi di sepanjang cilia. Mitokondria ini secara terus-menerus memasok energi yang dibutuhkan untuk setiap kayuhan cilia. Ada sekitar 8.500 hingga 40.000 spesies Ciliata di bumi. Tapi kita akan berkenalan dengan beberapa dari mereka yang mungkin hidup di sekitar kita. Yang pertama, ada Lacrimaria. Dalam bahasa Latin, Lacrimaria berarti air mata, menunjuk pada bentuknya yang seringkali menyerupai tetesan air dengan ekor yang panjang. Namun, ekor istimewa ini sesungguhnya adalah lehernya. Leher ini luar biasa panjang dan fleksibel, seperti seekor jerapah mikroskopis yang dapat meregangkan lehernya hingga berkali-kali lipat dari ukuran tubuhnya. Biasanya, Lacrimaria bersembunyi di balik semak-semak mikroskopis, seperti tumpukan detritus atau filamen alga. Dari persembunyiannya ini, ia akan perlahan-lahan menjulurkan lehernya yang panjang dan tipis. Leher ini dapat meregang dan melentur ke segala arah dengan mulut kecil pada ujungnya. Kemampuan meregang dan melentur yang luar biasa ini dimungkinkan oleh struktur internal yang disebut myonim. Myonim adalah serat-serat mirip otot yang melingkar secara spiral di sepanjang leher Lacrimaria.
Serat-serat ini memungkinkan leher untuk memanjang hingga berkali-kali lipat dari panjang tubuh aslinya. Lalu menarik diri dengan cepat seperti pegas jika ada bahaya atau setelah mereka berhasil menangkap mangsa. Dengan leher yang panjang menjangkau ini, Lacrimaria dengan cekatan mencomot mangsanya, yang biasanya bakteri atau partikel organik kecil lainnya. Setelah menemukan target, ia akan menelan mangsa tersebut melalui mulutnya. Ini adalah strategi berburu yang cerdik, memungkinkan Lacrimaria untuk menjelajahi area yang luas tanpa harus memindahkan seluruh tubuhnya, menjadikan mereka salah satu predator yang paling menarik di dunia air tawar. Tapi di antara banyak Ciliate yang meluncur anggun di air menggunakan ribuan rambut halus mereka, Euplotes punya cara yang lebih mirip dengan berjalan. Ciri khas Euplotes adalah struktur mirip sulur yang kaku dan menyatu, yang disebut siri. Siri ini terletak di bagian bawah tubuhnya, membuatnya terlihat seperti sekumpulan kaki-kaki kecil. Berbeda dengan silia biasa yang bergerak seperti dayung, siri ini berfungsi seperti jari-jari atau kaki yang dapat ditekuk dan digerakkan secara terkoordinasi. Dengan siri ini, Euplotes dapat melakukan sesuatu yang jarang dilakukan mikroorganisme lain, yaitu berjalan melintasi permukaan. Seperti robot kecil dengan banyak kaki, merangkak di atas permukaan padat di dalam air. Kemampuan ini memberinya keuntungan unik dalam menjelajahi habitatnya dan mencari makanan. Makanan yang terdiri dari bakteri dan partikel organik kecil yang menempel pada permukaan. Euplotes adalah salah satu pejalan kaki yang rajin di dunia mikro. Lain lagi halnya dengan si kecil yang seringkali terlihat seperti bunga dengan lonceng mini yang menempel pada tangkai kontraktil yang fleksibel. Ini adalah Vorticella. Di sekitar mulut Vorticella, terdapat sebuah pita silia yang bergerak secara cepat dan terkoordinasi. Silia ini berfungsi ganda, yaitu menciptakan arus air yang kuat untuk menyaring partikel makanan, terutama bakteri dari lingkungan sekitarnya. Bakteri-bakteri yang terperangkap dalam arus ini kemudian akan ditelan dan dicerna dalam vakula yang terbentuk di dalam sel. Namun, yang paling menakjubkan dari Vorticella adalah tangkainya. Tangkai ini tidak hanya berfungsi sebagai jangkar, tetapi juga sangat kontraktil, yang artinya tangkai ini dapat memendek dan memanjang dengan sangat cepat, seperti pegas. Jika Vorticella merasa terganggu atau terancam, ia bisa menarik dirinya masuk dengan sangat cepat, seolah-olah menghilang dari pandangan, mengingatkan kita pada Christmas worm yang pernah kita bahas. Ketika tiba waktunya untuk membelah diri, Vorticella menunjukkan adaptasi yang cerdas. Salah satu sel anak akan tetap mempertahankan tangkai dan menetap di tempat yang sama. Sementara sel anak lainnya akan mengembangkan pita silia untuk berenang bebas. Perenang ini kemudian akan mencari tempat baru yang cocok untuk menetap, dan akhirnya menumbuhkan tangkainya sendiri dan bergabung dengan kelompok Vorticella lainnya. Tidak jauh berbeda dari Vorticella, Ciliate ini memiliki metode unik untuk tetap berada di area makanan favoritnya. Ini adalah Urocentrum turbo. Jika kita amati dengan seksama, kita akan melihat Urocentrum berputar dengan cepat, didorong oleh sederetan silia di bagian belakang tubuhnya, seolah memiliki baling-baling mini. Saat menyadari kekuatan pendorong ini begitu besar, kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa sel ini tidak terbang aja di udara? Jawabannya tentu saja karena silia ini lebih efektif di air ketimbang di udara. Rahasia Urocentrum terletak pada tali pengikat yang mereka gunakan. Yep, meskipun mereka terlihat berputar dengan kekuatan seperti baling-baling, Urocentrum harus menempelkan diri menggunakan semacam jangkar atau tali tak kasat mata ke objek terdekat di lingkungannya. Bisa aja dengan sebutir pasir, atau sehelai alga, atau detritus lainnya. Urocentrum tidak punya sistem kontrol yang mengarahkan pergerakannya. Jadi, tali tak kasat mata inilah yang menjaga Urocentrum tetap berada di area tertentu yang kaya akan makanan, dan berputarlah mereka di sana. Akan tetapi, jika tali pengikat ini putus, Urocentrum akan segera mematuhi hukum fisika dan melesat pergi, mencari tempat baru untuk menambatkan diri. Di antara berbagai jenis Ciliate yang memukau, ada satu yang memiliki bentuk paling ikonik
dan kemampuan yang tak kalah menarik. Ini adalah stentor. Namanya sendiri, yaitu stentor, merujuk pada bentuk tubuhnya yang seringkali menyerupai trompet atau corong, sebuah ciri khas yang membuatnya mudah dikenali. Stentor adalah protista yang sangat adaptif dan beragam. Kita bisa menemukan berbagai spesies stentor di perairan, mulai dari yang transparan, biru cerah, hingga hijau, karena bersimbiosis dengan alga fotosintetik di tubuhnya. Tapi yang paling menakjubkan dari stentor adalah kemampuannya untuk meregangkan tubuhnya hingga beberapa milimeter, menjadi sangat panjang dan ramping, lalu dengan cepat menyusut kembali menjadi bentuk yang lebih kecil dan padat jika merasa terancam atau terganggu. Seperti banyak siliata lainnya, stentor adalah penyaring makanan yang efisien. Dengan silia di sekitar mulut berbentuk corong, ia menciptakan arus untuk menarik bakteri dan partikel makanan kecil lainnya. Selain itu, stentor juga menunjukkan perilaku seksual yang disebut konjugasi. Dalam proses ini, dua individu stentor akan bertemu, bergabung di bagian mulut mereka, dan bertukar mikronukleus atau inti sel yang mengandung materi genetik. Sebelumnya, kita membahas simbiosis mutualisme antara protista yang hidup di dalam usus rayap. Nah, ada juga protista yang hidup sebagai komensal seperti Trichodina. Ini adalah contoh komensal, organisme yang hidup bersama inang tapi tanpa merugikan inangnya. Trichodina hidup pada permukaan tubuh hidra, memakan bakteri yang berkumpul di sekitar sisa makanan yang dimuntahkan oleh hidra. Dan mereka melekat pada hidra dengan adaptasi yang luar biasa, yaitu menggunakan cakram basal bergerigi yang menakjubkan. Dalam setiap komunitas, besar maupun kecil, pasti ada peran penting bagi para pengais. Mereka adalah pembersih sisa-sisa material organik yang dalam prosesnya menjaga keseimbangan. Kita telah membahas dua pengais dalam video sebelumnya, yaitu burung nasar dan hyena. Sedangkan di dalam dunia mikro, ada satu siliata yang memegang peran ini dengan sangat efisien. Mereka adalah colaps. Colaps adalah sejenis protista bersel tunggal yang bentuknya seringkali menyerupai tabung dan ditutupi oleh barisan silia halus yang membantunya bergerak. Namun, yang membuat colaps menonjol adalah kebiasaan makannya. Colaps biasa disebut sebagai pengais di dunia mikro karena mereka secara aktif mencari dan membersihkan bangkai organisme mikroskopis lain. Ketika paramecium mati, mungkin karena usia atau diserang predator lain, tak lama kemudian, colaps akan muncul. Dengan silianya, mereka akan berenang mendekati bangkai paramecium, lalu mulai berpesta. Mereka akan menelan sisa-sisa sel paramecium yang mati, mencerna materi organik tersebut, sekaligus membersihkan lingkungan. Peran pengais seperti colaps dalam sebuah ekosistem sangatlah vital. Tanpa organisme seperti mereka, bangkai-bangkai mikroskopis akan menumpuk dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Colaps memastikan nutrisi dari organisme yang mati didaur ulang kembali ke dalam jaringan makanan mikro, menjaga kebersihan dan kelangsungan hidup komunitas di dalam sebuah ekosistem yang hiruk-pikuk. Dan di antara hiruk-pikuk kehidupan mikroskopis tersebut, ada satu predator yang sangat menakutkan, setidaknya bagi organisme mikro lainnya. Ini adalah Didinium. Mereka adalah siliata yang memiliki spesialisasi yang unik, yaitu secara eksklusif hanya memakan satu jenis mangsa, paramecium. Didinium adalah pemburu yang dilengkapi dengan hidung atau moncong khusus di bagian depannya. Ini adalah senjatanya. Begitu Didinium bersentuhan dengan paramecium, Didinium akan segera menyerang. Tapi paramecium yang diserang tidak diam aja. Mereka seringkali akan menembakkan anak panah mikro yang disebut Trichosista. Terkadang strategi pertahanan ini berhasil membuat paramecium melarikan diri. Namun, jika Didinium lebih cepat dan berhasil menyerang dengan kuat, paramecium akan kena stun dan tertusuk hidung Didinium. Nah, saat itulah Didinium akan membuka hidungnya yang mengerikan, yang dengan seketika berubah menjadi mulut yang besar, menelan paramecium secara utuh.
Dalam pengamatan di laboratorium, kita bisa melihat drama ini berulang kali, di mana didinium akan terus berburu dan melahap paramecium hingga hampir seluruh populasinya habis. Ketika tidak ada lagi paramecium untuk dimakan, didinium menunjukkan adaptasi yang cerdik untuk bertahan hidup. Ia akan membentuk sis atau kista. Kista berdinding tebal ini adalah bentuk dorman didinium, memungkinkan mereka untuk tidur dan bertahan hidup dalam kondisi kelaparan sampai populasi paramecium kembali berkembang biak dan siap untuk kembali dipanen. Di lain sisi, paramecium adalah primadona dalam dunia biologi. Mereka adalah salah satu protista yang paling dikenal dan paling sering dipelajari. Bentuknya yang khas membuat paramecium mudah dikenali. Namun, yang paling mencolok dari paramecium adalah permukaan tubuhnya yang diselimuti oleh silia atau rambut-rambut halus yang tak terhitung jumlahnya. Silia inilah yang menjadi kunci bagi pergerakan dan cara hidup paramecium. Dengan mengayunkan silia secara terkoordinasi, paramecium dapat meluncur anggun dan lincah di dalam air, berputar dan berbelok dengan presisi. Mereka adalah perenang cepat di dunia mikroskopis. Sebagai penghuni kolam, paramecium juga dikenal sebagai pemakan bakteri. Silia di sekitar mulutnya yang berbentuk corong akan menciptakan arus air, menyapu bakteri dan partikel makanan kecil lainnya masuk ke dalam tubuhnya. Bakteri ini kemudian dicerna dalam vakuola makanan. Untuk mengatasi air berlebih yang terus masuk ke dalam selnya, dilakukan melalui proses osmosis. Mereka memiliki vakuola kontraktil yang secara berkala memompa kelebihan air keluar dari tubuhnya. Selain bergerak dan makan, paramecium juga menunjukkan perilaku hidup yang kompleks. Mereka dapat menghindari rintangan dalam labirin mikroskopis dan memiliki cara unik untuk membuang limbah metabolik, yaitu dengan mengkristalkannya. Ya, paramecium adalah kristal. Sementara, untuk berkembang biak, paramecium umumnya melakukan reproduksi aseksual, yaitu dengan membelah diri. Namun, secara berkala, mereka juga melakukan proses reproduksi seksual yang disebut konjugasi, di mana dua individu akan berpasangan dan bertukar materi genetik. Pencampuran gen ini penting untuk merevitalisasi populasi mereka, memastikan ketahanan genetik untuk ratusan generasi berikutnya. Jika paramecium dan siliata lain biasanya dikenal dengan rambut-rambut halus yang bergetar di sekujur tubuhnya, ada pengecualian yang agak mengejutkan yang dimiliki oleh beliau ini. Namanya Sarctoria. Mengapa ia dikecualikan? Karena siliata ini tidak memiliki silia saat dewasa, menjadikannya anomali di antara kerabatnya. Sarctoria adalah predator yang biasanya menempel pada suatu permukaan. Mereka memiliki lengan-lengan tipis yang terlihat seperti tentakel yang mencuat dari tubuhnya. Ketika mangsa lewat dan bersentuhan dengan ujung tentakel Sarctoria, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ujung tentakel Sarctoria akan menyatu dengan membran mangsa. Kemudian, dengan beberapa penyesuaian tekanan internal, Sarctoria akan menyedot seluruh isi tubuh mangsanya melalui tentakel tersebut, seperti sedotan mikroskopis. Yang lebih unik lagi, Sarctoria menunjukkan perilaku reproduksi yang tidak biasa di kalangan protista. Ketika saatnya bereproduksi, Sarctoria dewasa akan menghasilkan larva bersilia di dalam tubuhnya. Begitu larva ini muncul dari apa yang disebut pori lahir, silia yang dimiliki larvanya akan segera aktif dan mulai bergerak. Gerakan cepat ini membantu larva untuk segera menjauh dari tentakel induknya sendiri, untuk memastikan ia tidak menjadi makanan dan disedot. Larva ini kemudian akan berenang, mencari tempat baru untuk menempel dan tumbuh menjadi Sarctoria dewasa yang tidak bersilia. Perjalanan kita melalui dunia mikroskopis yang asing ini menyadarkan sebuah kebenaran yang mendasar. Kehidupan, apapun bentuknya, ibarat permadani yang ditenun dengan presisi, rumit tapi saling terkait dalam cara yang seringkali tidak terbesit. Para organisme mikro ini adalah pengingat kalau bahkan di tingkat terkecil sekalipun, harmoni kehidupan tetaplah ada. Mulai dari kompleksitas yang luar biasa,
strategi bertahan hidup yang cerdik, hingga hubungan timbal balik yang membentuk keseimbangan ekosistem kita. Mereka mengajarkan kita tentang kerentanan dan ketahanan, tentang pentingnya kebersihan, dan tentang bagaimana semua bentuk kehidupan, besar ataupun kecil, memainkan peran vital dalam narasi besar planet kita. Jadi, lain kali kalau kamu melihat kolam, ingatlah bahwa di sana ada dunia lain yang sedang berjalan, berkembang, di mana kondisi memungkinkan. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.